Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Matematika. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba mengerjakan soal ya tentang bilangan bulat untuk kelas 6 bab 1. Oke, di sini kita akan mengerjakan satu soal saja, yaitu nomor 4. Kalau teman-teman ingin melihat latihan soal yang lainnya tentang bilangan bulat, bisa teman-teman cek di playlist untuk kelas 6 bab 1 bilangan bulat ya. Di situ banyak contoh latihan soal yang lainnya. Oke, langsung saja kita bacakan soalnya. Nomor 4. Kerjakan operasi campuran bilangan bulat berikut dengan teliti. Nah, di sini ada poin A sampai E. Oke, di sini kita kerjakan poin A dulu ya, tapi sebelumnya kita harus buat dulu piramid ya. Nah, di sini kita lihat ini adalah piramid cara pengerjaan operasi campuran. Jadi kalau di sini ada tanda kurung, maka ini harus dikerjakan pertama, awalan ya. Kemudian di sini kali, di sini bagi, di sini tanda kali, di sini tanda bagi, kemudian di sini tambah, dan di sini kurang. Jadi, kalau ada tanda kurung, tanda di dalam kurung, maka ini dikerjakan awalan ya teman-teman. Kemudian kalau ada perkalian dan pembagian, ini sama-sama kuatnya ya, bisa dikerjakan bersama-sama. Kemudian setelah perkalian dan pembagian, barulah ke penjumlahan dan pengurangan, atau tanda tambah dan kurang ya teman-teman. Oke, langsung saja kita praktekkan ke soal. Poin A di sini, negatif 12 dikali positif 8 ditambah 72 dibagi negatif 6. Oke, di sini kita lihat. Nah, di sini ada perkalian dan ada pembagian. Kemudian di sini ada penjumlahan. Maka penjumlahan kita akhirkan ya, teman-teman, karena kan penjumlahan ini terakhir. Jika ada perkalian dan pembagian, maka harus didahulukan. Nah, maka kita kalikan dulu negatif 12 dikali 8, kemudian 72 dibagi negatif 6. Maka di sini kita tuliskan penjumlahan, kita operasikan negatif 12 dikali 8. Negatif dikali positif yaitu negatif ya. Kemudian 12 dikali 8 yaitu 96. Maka hasilnya negatif 96, kemudian ditambah dengan positif 72 dibagi negatif 6. Positif dibagi negatif itu adalah negatif, kemudian 72 dibagi 6 yaitu 12 ya teman-teman. Nah, jadi untuk operasi akhirnya di sini adalah negatif 96 ditambah dengan negatif 12. Kita umpamakan negatif ini adalah hutang ya. Hutang 96 ditambah hutang lagi 12. Maka hasilnya di sini hutang ya atau negatif. Kemudian 96 ditambah dengan 12 yaitu 108 ya. Nah, jadi seperti ini. Hutang 96 ditambah lagi berhutang 12. Jadi hutangnya itu bertambah ya. Di sini ada tanda negatif karena dia hutang. Negatif 108. Nah, inilah jawaban poin A. Kemudian untuk poin B, di sini kita lihat 80 dibagi dengan negatif 10. Kemudian dikali dengan positif 12, kemudian dikurangi negatif 20 ya teman-teman, sama dengan titik-titik. Kita lihat di sini ada pembagian, ada perkalian, dan ada pengurangan. Oke, di sini ada pengurangan, di sini ada tanda negatif ya. Maka di sini kita bisa kalikan negatif dengan negatif yaitu menjadi positif nantinya ya. Menjadi positif. Kemudian di sini 20 kita tuliskan dulu karena di sini kan ada tanda negatif ketemu negatif maka menjadi positif. Lalu di sini kita lihat ada pembagian dan ada perkalian, bisa sama-sama dilakukan ya teman-teman. Ini kekuatannya itu sama di sini. Maka di sini kita bagi 80 dibagi negatif 10. Positif 80 dibagi negatif 10. Positif dibagi negatif yaitu negatif. 80 dibagi 10 yaitu 8. Kemudian dikali dengan 12. Kita tulis seperti ini. Lalu di sini kan ditambah dengan 20 ya. Lalu kita lakukan dulu atau kita operasikan dulu yang perkalian ini ya. Karena ini penjumlahan maka diakhirkan. Negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. 8 dikali 12 yaitu 96. Jadi negatif 8 dikali positif 12 itu adalah negatif 96. Lalu ditambah dengan 20. Nah, setelah itu kita hitung negatif 96 ditambah positif 20. Kita punya hutang 96. Negatif ini adalah hutang. Kemudian dibayar 20. Kita hutang 96 dibayar 20. Maka kita masih hutang ya. Hutangnya berapa? 96 dikurangi 20 yaitu 76.
Jadi kita masih punya hutang 76 lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi negatif 96 ditambah 20 itu adalah negatif 76. Nah, yang negatif itu kita umpamakan hutang, yang positif ini kita umpamakan bayar ya, kita punya uang sekian. Kemudian untuk poin C kita tuliskan di sini, kita lihat 120 ya, positif ini. Positif 120 dibagi positif 10. Kemudian dibagi negatif 6. Kemudian ditambah negatif 100, ditambah negatif 100. Sama dengan titik-titik. Kemudian di sini kita lihat tandanya itu pembagian, ini pembagian dan di sini penjumlahan. Maka ini diakhirkan ya, teman-teman. Oke, di sini kita ada tanda positif ketemu negatif, maka hasilnya itu adalah negatif ya. Ada tanda positif ketemu negatif, maka hasilnya itu adalah negatif. Maka kita tuliskan dulu negatif 100 di sini. Lalu kita lihat di depan 120 dibagi 10. Ini positif dibagi positif ya, hasilnya positif. Berarti positif 120 dibagi positif 10. Sama dengan 12 ya teman-teman. Karena kan 120 dibagi 10 yaitu 12. Kemudian dibagi dengan negatif 6. Kita tuliskan di sini dibagi negatif 6. Kemudian di sini ada pembagian dan ada pengurangan. Maka ini diakhirkan ya. Kita operasikan dulu yang di depan. Positif 12 dibagi negatif 6. Positif dibagi negatif itu adalah negatif, kemudian 12 dibagi 6 itu adalah 2. Jadi positif 12 dibagi negatif 6 itu adalah negatif 2, kemudian dikurangi 100. Sama dengan, nah kemudian kita lihat di sini kita hutang 2, kemudian berhutang lagi 100. Berarti hutangnya itu adalah 102 ya. Karena kan 2 ditambah 100 itu 102. Nah, di sini hutangnya kita tuliskan. Jadi kalau negatif 2 dikurangi 100 itu sama dengan negatif 102 ya teman-teman. Kemudian untuk poin D di sini kita lihat 60 dikurangi negatif 20 dikali 12 kemudian ditambah 75 ya teman-teman, sama dengan titik-titik. Nah, kita lihat negatif ketemu negatif maka menjadi positif ya. Berarti kita tuliskan 60 ditambah 20 dikali 12 ditambah 75 sama dengan titik-titik. Nah, karena di sini adalah penjumlahan, di sini perkalian, di sini penjumlahan lagi. Maka yang kita lakukan pertama adalah perkalian dulu ya. Jadi 20 dikali 12, 20 dikali 12 itu adalah 240 ya teman-teman. Kemudian di sini kita tuliskan lagi 60 ditambah 240 ditambah 75. Nah, setelah ini barulah bisa langsung dikerjakan atau bisa langsung dioperasikan, dijumlahkan ya. 60 ditambah 240 yaitu 300. 300 ditambah 75 yaitu 375. Nah, jadi untuk poin D jawabannya adalah 375 ya, teman-teman. Kita tuliskan titik-titiknya dulu ya di sini karena jawabannya itu adalah paling bawah. Oke, kemudian untuk poin E kita lihat 200 dibagi dengan negatif 100. Kemudian dikali dengan 123, kemudian dikurangi oleh negatif 125 sama dengan titik-titik. Oke, kita lihat di sini ada pembagian, di sini ada perkalian dan di sini ada pengurangan. Nah, di sini ada tanda negatif ketemu negatif ya, maka menjadi positif. Kita tuliskan dulu takut lupa, maka di sini jadi positif 125 sama dengan titik-titik. Nah, di sini kita operasikan ya, karena di sini pembagian dan perkalian, maka dioperasikan lebih awal. Penjumlahan ini diakhirkan. Oke, positif 200 dibagi negatif 100, yaitu negatif ya nanti hasilnya. Karena di sini positif dibagi negatif yaitu negatif, kemudian 200 dibagi 100 yaitu 2. Lalu dikali dengan 123. Nah, ini penulisannya sejajar ya teman-teman. Negatif 2 dikali 123 ditambah 125 sama dengan titik-titik. Ini penulisannya sejajar. Kemudian kita lihat di sini ada perkalian, di sini ada penjumlahan. Maka dahulukan perkalian. Negatif dikali positif yaitu negatif. 2 dikali 123 yaitu 246. Kemudian ditambah dengan 125. Lalu kita lihat di sini
Negatif 246 ditambah 125. Kita punya hutang 246, dibayar 125. Maka hutangnya tinggal berapa? Yaitu 246 dikurangi 125 ya. 246 dikurangi 125. 6 dikurangi 5, 1. 4 dikurangi 2, 2. 2 dikurangi 1 yaitu 1. Jadi kita hutangnya tinggal 121 lagi ya. Oke, jadi inilah jawaban poin A, B, C, D, dan E. Inilah jawabannya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.